Stunting. Kata ini kayaknya ada di mana-mana ya sekarang. Tapi pernah kepikiran nggak? Apa sih artinya sebenarnya waktu seorang anak didiagnosis stunting? Ini bukan cuma soal, oh anaknya pendek. Bukan. Ini tuh diagnosis medis yang butuh ketelitian tinggi. Nah, di sini kita bakal kupas tuntas gimana sih cara ngukurnya yang benar. Karena jujur aja, paham cara ngukurnya itu udah setengah jalan buat nanganin masalahnya. Nah, pertanyaannya kan jadi gini, gimana sih cara ngukur stunting yang akurat itu? Tenang aja, kita bakal bedah bareng-bareng, step by step, mulai dari definisinya sampai alat-alat yang dipakai di posyandu atau puskesmas. Yuk, langsung aja kita mulai. Oke, first thing first. Sebelum kita ngomongin cara ngukur, kita harus sepakat dulu dong, apa sih yang mau kita ukur? Jadi, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Apa itu stunting? Nah, ini poin yang paling penting buat dilurusin. Stunting itu bukan sekedar pendek ya. Ini adalah kondisi gagal tumbuh. Penyebabnya, kekurangan gizi yang sifatnya kronis alias terjadi dalam waktu yang lama. Makanya, indikator yang kita pakai itu spesifik banget. Perbandingan antara panjang atau tinggi badan anak dengan umurnya. Sering disingkat PB per U atau TB per U. Oke, jadi kita ngukur tinggi badan dibanding umur. Tapi, gimana kita tahu tinggi segitu tuh normal atau enggak buat umurnya? Nah, disinilah kita butuh patokan. Ada standar emas yang dipakai di seluruh dunia, dan ini kuncinya, namanya Z-score. Yap, Z-score. Coba ingat-ingat istilah ini ya, karena ini benar-benar game changer-nya. Ini bukan cuma angka hasil ukur loh, ini tuh alat diagnosis super kuat yang bisa ngasih tahu kita status gizi anak secara objektif. Jadi, apa sih Z-score ini? Atau kalau lebih spesifik lagi, HEZ, singkatan dari Height for Age Z-score. Gini deh, coba bayangin ada kurva pertumbuhan ideal dari WHO. Kurva ini dibikin dari data jutaan anak sehat di seluruh dunia. Nah, skor HEZ ini nunjukin posisi anak kita itu ada di mana di kurva global itu. Apakah dia ada di jalur yang pas, atau mungkin agak jauh di bawah rata-rata? Biar makin paham soal Z-score, kita kenalan dulu sama temennya, yaitu standar deviasi, atau SD. Anggap aja SD ini kayak satuan jarak dari nilai rata-rata. Kalau nilai rata-rata itu titik tengah. Nah, SD ini ngasih tahu kita seberapa jauh sih data anak kita menyimpang dari titik tengah itu. 1 langkah simpangan, 2 langkah simpangan, dan seterusnya. Nah, ini dia angka keramatnya. Catat ya, menurut WHO, seorang anak itu baru bisa dikategorikan stunting kalau Z-score tinggi badannya ada di bawah -2 standar deviasi. Jadi, kalau dia menyimpang lebih dari 2 langkah ke arah bawah dari rata-rata, itu dia batasnya, itu garis diagnosisnya. Dan ternyata ada level yang lebih parah lagi. Kalau Z-score-nya anjlok sampai di bawah -3 standar deviasi, itu udah masuk kategori stunting berat atau severe stunting. Ini tandanya kondisi kekurangan gizi kronisnya udah jauh lebih serius. Oke, teorinya udah dapat nih. Keren. Tapi gimana prakteknya di lapangan? Gimana caranya bidan atau kader posyandu mendapetin angka yang presisi? Nah, ini penting banget. Karena kalau cara ngukurnya salah sedikit aja, hasilnya bisa beda. Diagnosisnya bisa keliru. Dan kuncinya ternyata ada di usia si anak. Jadi, aturannya gampang sebenarnya. Ada 2 cara utama. Buat anak-anak di bawah 2 tahun, kan biasanya belum bisa berdiri tegak dan diem tuh. Jadi kita ukurnya sambil tiduran. Ini namanya ngukur panjang badan. Nah, buat anak di atas 2 tahun, kita ukur sambil berdiri. Ini baru namanya ngukur tinggi badan. Yuk kita lihat detailnya satu-satu. Kalau buat bayi dan balita, alat wajibnya itu namanya infantometer. Itu loh yang kayak papan ukur buat bayi. Idealnya yang ngukur itu ada 2 orang biar akurat. 1 orang fokus megangin kepala si bayi biar nempel pas di ujung papan yang statis. Nah, orang kedua tugasnya meluruskan kaki anak, ini bagian yang agak tricky, sambil menggeser papan ukurnya sampai benar-benar rata sama telapak kaki. Akurasinya harus sampai 0,1 cm, jadi presisi itu kunci banget di sini. Nah, giliran anak yang udah lebih gede, kita pakai alat yang namanya stadiometer. Pasti udah sering lihat kan? Aturannya, anak harus lepas alas kaki. Posisinya harus tegak lurus, nempel ke dinding alat ukur. Bagian mana aja yang nempel? Belakang kepala, punggung, pantat, sama tumit. Semuanya harus kena. Pandangannya juga lurus ke depan. Baru deh dapat hasil yang paling benar. Tapi ada aturan khusus nih dari WHO, penting banget. Kadang kan di lapangan ada aja kondisinya, misalnya anak di bawah 2 tahun tapi diukurnya sambil berdiri. Nah, kalau kejadian kayak gitu, hasilnya harus ditambah 0,7 cm.
Kenapa? Simpel aja, karena waktu kita tiduran, tulang belakang kita itu rileks, jadi badan kita sedikit lebih panjang dibanding pas berdiri karena ada gravitasi. Penyesuaian 0,7 cm ini gunanya biar semua data, mau diukur tiduran atau berdiri, jadi setara dan bisa dibandingin. Oke, sekarang kita udah dapat angkanya dalam sentimeter. Misalnya 85,2 cm. Terus gimana angka ini bisa jadi Z-score yang tadi kita omongin? Nah, ini dia proses sulapnya. Dari sentimeter jadi diagnosis. Secara matematis, rumusnya tuh begini konsepnya. Hasil ukur si anak dikurangi nilai tengah atau median dari standar WHO untuk anak seusia dan sejenis kelamin dia. Abis itu, hasilnya dibagi sama nilai standar deviasi dari standar WHO yang sama. Pusing ya? Intinya, ini cara matematis buat memetakan posisi anak kita di dalam kurva pertumbuhan global. Keren kan? Tapi tenang, tenang. Para petugas kesehatan di lapangan nggak perlu ngitung manual pakai kalkulator kok. Repot banget. Makanya ada software standar dari WHO, namanya WHO Entro. Tinggal masukin aja data anak, tanggal lahir, jenis kelamin, sama hasil ukurnya. Klik. Nanti softwarenya yang akan ngitungin Z-score-nya secara otomatis dan super akurat. Jadi, risiko human error bisa diminimalkan. Oke, kita rangkum bentar ya biar nempel. Intinya, dari bayi sampai remaja usia 19 tahun, patokan stuntingnya itu sama, Z-score di bawah -2. Yang beda cuma caranya doang, di bawah 2 tahun sambil tiduran, di atas 2 tahun sambil berdiri. Gampang kan ingatnya? Tabel ini bisa jadi contekan cepatnya. Kita udah ngomongin banyak banget hal teknis ya, dari Z-score, infantometer, sampai rumus. Mungkin ada yang mikir, ribet amat sih, kenapa harus presisi itu? Nah, ini dia jawabannya. Karena semua keribetan ini punya dampak yang luar biasa besar di dunia nyata. Gini, pengukuran yang akurat itu ibarat fondasi rumah. Kalau fondasinya miring, semua yang dibangun di atasnya pasti bakal salah. Anak bisa salah di diagnosis, yang harusnya dapat bantuan malah nggak dapat, atau sebaliknya. Intervensi gizinya jadi nggak tepat sasaran. Skalanya lebih besar lagi, program kesehatan pemerintah bisa salah arah. Data nasional kita jadi nggak valid. Jadi ini bukan cuma soal angka, ini soal nasib anak dan bahkan masa depan kesehatan bangsa. Paham cara ngukur stunting dengan benar itu baru langkah pertama, tapi langkah yang super penting. Tapi ini juga membuka pintu ke pertanyaan yang lebih besar lagi kan? Oke, kita udah punya data yang akurat. Kita udah tahu siapa aja yang butuh bantuan. Terus, what's next? Apa langkah kita selanjutnya? Gimana caranya kita mastiin setiap anak di negeri ini bisa tumbuh maksimal sesuai potensinya? Nah, itu pertanyaan besar yang perlu kita pikirkan bareng-bareng. Terima kasih sudah menyimak kupasan kali ini.